Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ella Mardatila dari Prodi Administrasi Publik 2B Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Maksud dan tujuan video saya kali ini yaitu untuk menjawab soal ujian mata kuliah Manajemen Strategis, di mana dosen pengasuh yaitu Profesor Dr. Haji Sufian Hamim MSI. Baiklah, dimulai dulu dari abstraknya, yaitu pendidikan memiliki peranan yang penting dan menjadi model dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Pendidikan menjadi alternatif dalam pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan dan pertumbuhan negara. Kompetitif negara. Teknik analisis penelitian ini melibatkan intervensi dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau penilaian kritis. Perguruan tinggi memiliki peran tidak hanya menghasilkan lulusan yang hanya memiliki kecerdasan secara intelektual saja atau hard skill, akan tetapi juga harus mampu melahirkan lulusan yang memiliki kemampuan lebih atau soft skill. Merubah paradigma lulusan dari job seeker menjadi job creator. Perlu adanya penguatan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka menopang perekonomian bangsa. Perlu sinergitas antara pemerintah, pengusaha, dan intelektual agar dapat tercapai tujuan negara. Kemudian tinjauan pustaka. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian juga dijelaskan jalur pendidikan yang dapat ditempuh, yakni jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan adegan jalan melibatkan metode yang ada. Agar hasil penelitian dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang ada, maka perlu pendekatan dengan menggunakan teknis analisis, yang dimana dalam hal ini dilakukan pendekatan penalaran kritis. Selanjutnya yaitu pembahasan untuk menganalisis peran manajemen pendidikan dan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana iklim persaingan tidak hanya dalam bentuk produktif barang dan jasa, tetapi sumber daya manusia juga memiliki peran penting dalam kemajuan suatu negara. Sumber daya manusia harus memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi MEA. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Pesaing untuk mendapatkan pekerjaan tidak hanya dari dalam negeri, akan tetapi dari kawasan ASEAN, siap berekspansi ke Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Pendidikan dijadikan satu-satunya indikator paling penting bagi kesuksesan sosial dan ekonomi seseorang. Untuk membangun masyarakat miskin tidak harus bergantung pada tanah, equipment, atau energi, tetapi pada pembangunan pengetahuannya yang berupa aspek ekonomi kualitatif yang disebut human capital.
Dan yang terakhir merupakan kesimpulan. Perubahan adalah suatu keadaan yang sudah pasti terjadi dan perlu adanya penyesuaian agar mampu bersaing. Pendidikan menjadi ujung tolak dalam pembentukan human capital yang handal dalam menghadapi perubahan. Sebagai fungsi investasi, pendidikan memberikan sumbangan dalam peningkatan kualitas hidup, kualitas manusia, dan menghadapi pendapatan nasional. Perguruan tinggi memiliki peran tidak hanya menghasilkan lulusan yang hanya memiliki kecerdasan secara intelektual, akan tetapi juga harus mampu melahirkan lulusan yang memiliki kemampuan lebih. Merubah paradigma lulusan dari job seeker menjadi job creator. Perlu adanya penguatan pada sektor UMKM dalam rangka menopang perekonomian bangsa. Perlu sinergitas antara pemerintah, pengusaha, intelektual agar dapat tercapai tujuan negara.